grooming tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis jangka panjang. Grooming sering menjadi pintu masuk menuju kekerasan seksual yang lebih berat. Nah, inilah mengapa child grooming itu begitu bahaya, karena yang tadi poin pertama, anak tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Dimanipulasinya itu seperti apa? Seperti anak tersebut diberikan uang, diberikan kenyamanan, sehingga anak tersebut nyaman terhadap pelaku tersebut. Nah, siapa pelaku child grooming tersebut? Yaitu pelaku grooming tidak selalu orang asing, bisa berupa guru, pelatih, atau pembimbing, dan juga tetangga atau teman keluarga, kerabat dekat, teman online, orang yang dianggap baik, peduli, dan penolong. Nah, inilah ciri-ciri yang bukan ciri-ciri pelaku child grooming yang dimana bukan hanya orang asing, tetapi bahkan orang terdekat kita atau orang yang kita kenal, yang kita anggap baik, yang kita anggap peduli, bahkan itu bisa menjadi pelaku dalam child grooming ini. Nah, pelaku ini sering berpenampilan ramah, pandai berbicara, memiliki posisi kepercayaan. Nah, jadi pelaku ini sering berpenampilan ramah, pandai berbicara, memiliki posisi kepercayaan. Yang dimana ketika dia berpandai berbicara, dia pandai memanipulasi adik-adik semua, sehingga adik-adik gampang untuk mengikut segala perintah yang dia berikan. Dan tentunya adik-adik tertarik akan promosi yang dia katakan terhadap adik-adik tersebut. Siapa yang berisiko menjadi korban? Siapa yang akan menjadi korban child grooming ini? Anak yang lebih berisiko antara lain, yaitu yang pertama, anak yang kurang perhatian atau kasih sayang, baik kasih sayang orang tua dan kasih sayang guru. Nah, yang kedua, anak yang sering sendirian. Nah, tentunya teman-teman yang di sini yang masih introvert, tentunya jangan terlalu introvert, karena ini dapat berisiko menjadi korban child grooming. Karena kenapa begitu? Karena orang introvert biasanya dia sulit untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada teman yang lain, karena dia pasti takut dan malu untuk menyampaikan segala hal yang dia rasakan. Nah, yang ketiga, anak dengan kepercayaan diri rendah. Nah, tentunya anak dengan kepercayaan diri rendah ini sangat tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki tentunya. Dan yang keempat, anak yang aktif di media sosial tanpa pengawasan. Nah, tentunya sekarang di era Society 5.0, teman-teman, yang dimana sekarang manusia saling berkaitan dengan teknologi. Tentunya harus ada pengawasan terhadap orang tua, apalagi teman-teman yang masih di bawah umur yang sudah menggunakan media sosial. Tentunya ini harus ada pengawasan, karena kita tidak tahu child grooming ini pelakunya tidak hanya kita temukan di saat tatap muka saja, tetapi bisa kita temukan di saat menggunakan media sosial, seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak seharusnya kita gunakan. Dan yang kelima yaitu anak yang tidak terbiasa diajak komunikasi terbuka. Nah, ini sama saja seperti tadi, yaitu introvert, yaitu yang dimana dia tidak terbiasa untuk komunikasi atau berbicara secara terbuka terhadap teman-temannya, bahkan guru dan juga orang tua, sehingga dia dapat berisiko terkena dampak dari pelaku child grooming tadi. Nah, namun setiap anak bisa menjadi korban tanpa memandang latar belakang. Nah, tentunya setiap anak itu bisa saja terdampak korban dari child grooming. Tergantung bagaimana teman-teman semua mengatur pemikiran teman-teman agar tetap terjauh hal-hal tersebut. Nah, tahap-tahap dari child grooming yaitu ada 6. Yaitu yang pertama, targeting. Targeting ini pelaku memilih anak yang dianggap rentan. Tentunya teman-teman yang di sini menganggap remeh atau yang menganggap hal-hal itu tidak selalu penting, atau anak yang dianggap rentan, nah ini pelaku gampang memanipulasi anak-anak ini tersebut. Dan yang kedua, building trust. Building trust ini mendekati anak dengan perhatian dan kebaikan. Contohnya, dia memberikan anak tersebut makanan atau minuman, bahkan pulsa, bahkan barang-barang yang begitu mewah, sehingga anak tersebut termanipulasi untuk lebih dekat kepadanya. Nah, ini ciri-ciri salah satunya. Dan yang ketiga, feeling a need. Feeling a need ini menjadi tempat curhat, pelindung, atau sosok spesial. Jadi contohnya kayak dia ada seseorang yang menganggap kau cerita sama saya pasti aman. Nah, itu pasti dia merasa korban tersebut kayak oke, saya akan cerita sama kau karena kau pasti orang yang aman begitu. Nah, dan yang keempat yaitu isolation, yaitu menjauhkan anak dari orang tua dan teman. Nah, tentunya salah satu targeting dari pelaku tersebut, dia akan berusaha menjauhkan anak tersebut atau korban tersebut dari orang tuanya atau guru, sehingga anak tersebut
merasa kekurangan kasih sayang orang tua dan mendapatkan kasih sayang dari pelaku tersebut. Nah, yang kelima, desensitization, yaitu membuat anak menganggap perilaku tidak pantas sebagai hal wajar. Dan ceweknya ini, tebak apa yang dibikin? Ceweknya ini mau. Karena kenapa? Yang pertama, ceweknya merasa bersalah. Yang kedua, ceweknya ini merasa harus balas budi. Jadi dia terima-terima saja. Karena kan dipikir, oh cowok ini baik sih. Dia sudah tes-teskan terus saya uang, masa saya tidak mau lah dia apa yang dia mau. Jadi oke, juara VCS. Berulang-ulang VCS. Satu kali VCS. Ternyata videonya direkord. Dan kalau tidak mau video tersebut disebar, harus melakukan VCS yang kedua kalinya. Kalau tidak mau disebar, harus yang ketiga kalinya. Kalau tidak mau disebar, yang keempat kalinya dan seterusnya. Sampai-sampai banyak video terkumpul. Lalu cowok ini jual di